Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 kelas K3A pada video kali ini akan membahas mengenai penyakit di paru-paru, yang mana tugas ini merupakan tugas mata kuliah penyakit akibat kerja pesisir dan kepulauan. Adapun anggota dari kelompok kami ada Farmayani, Hajratul Lailah, Andi Prianto Welan, dan Rizat Wahyudi. Kemudian topik pembahasan pada video kali ini yang pertama ada perbedaan antara Word Exacerbated Asthma dan Occupational Asthma. 2. Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit asma. 3. Faktor risiko pekerja terkena penyakit bronkitis kronik. 4. Proses serat asbes yang dapat menimbulkan penyakit asbestosis dan pekerja yang beresiko terkena penyakit tersebut. Dan yang kelima, program pencegahan sick building syndrome. Adapun latar belakang dari video kali ini yaitu penyakit akibat kerja adalah kondisi kesehatan yang timbul akibat paparan atau aktivitas yang terkait dengan pekerjaan. Penyakit ini dapat terjadi karena faktor fisik, kimia, biologi atau ergonomis di tempat kerja. Faktor risiko seperti debu, bahan kimia berbahaya, suara bising atau gerakan tubuh yang berulang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Kemudian penyakit asma adalah penyakit inflamasi kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan penyempitan saluran nafas yang bersifat reversibel. Penyakit ini menyebabkan gejala seperti sesak nafas, batuk, dan rasa berat di dada, terutama pada malam hari atau dini hari. Pembahasan pertama, perbedaan antara Word Exacerbated Asthma dan Occupational Asthma, yang mana Word Exacerbated Asthma adalah asma yang sudah ada sebelumnya tetapi diperburuk oleh paparan di tempat kerja. Kemudian, Occupational asthma adalah asma yang disebabkan langsung oleh paparan zat di tempat kerja yang memicu reaksi asma. Baik, yang selanjutnya itu ada pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit asma. Mendeteksi penyakit asma itu ada 4 cara. Yang pertama itu melakukan tes fungsi paru atau tes spirometri. Tes ini juga dikenal sebagai tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan paru-paru dalam mengambil dan mengeluarkan udara. Yang kedua ada tes provokasi bronkus atau tes provokasi bronkial. Ini adalah tes yang digunakan untuk menilai reaktivitas bronkus terhadap rangsangan tertentu. Yang ketiga itu ada tes bronkodilator. Tes bronkodilator adalah tes yang digunakan untuk menilai efektivitas pengobatan bronkodilator pada pasien dengan penyakit paru-paru. Yang keempat itu ada pemeriksaan kadar fractional exhaled nitric oxide atau FeNO. Pemeriksaan kadar FeNO adalah tes yang digunakan untuk mengukur kadar nitrik oksida atau NO dalam napas yang dikeluarkan. Nitrik oksida NO adalah gas yang diproduksi oleh tubuh dan dapat menjadi penanda inflasi pada paru-paru. Kadar FeNO yang tinggi dapat menunjukkan adanya inflasi pada paru-paru. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor risiko yang meningkatkan risiko pekerja terkena bronkitis kronis. Yang pertama yaitu paparan asap rokok. Asap rokok mengandung zat berbahaya yang menyebabkan iritasi dan peradangan kronis pada saluran napas, terutama pada perokok aktif dan pasif. Yang kedua yaitu polusi udara. Polutan seperti asap kendaraan dan partikel halus PM2,5 dapat merusak saluran pernapasan dan memicu bronkitis kronis. Yang ketiga yaitu paparan zat kimia. Asap, gas, atau partikel kecil dari bahan kimia industri dapat meningkatkan iritasi paru-paru dan meningkatkan risiko peradangan kronis jika tanpa perlindungan yang memadai. Yang keempat yaitu riwayat infeksi saluran pernapasan berulang. Infeksi pernapasan yang sering terjadi dapat merusak jaringan saluran napas dan melemahkan pertahanan paru serta memicu bronkitis kronis. Yang terakhir atau yang kelima yaitu kondisi kerja tanpa ventilasi yang baik. Lingkungan kerja dengan sirkulasi udara buruk memperbesar paparan terhadap polutan dan iritan yang dapat memperparah gangguan pernapasan kronis. Yang keempat ada
proses serat asbes yang dapat menimbulkan penyakit asbestosis dan pekerja yang berisiko terkena penyakit tersebut. Yang pertama ada serat asbes terhirup dan masuk ke dalam paru-paru. Asbes adalah mineral alami berbentuk serat halus yang tahan panas dan bahan kimia, dan dulunya banyak digunakan dalam berbagai industri. Saat bahan yang mengandung asbes terganggu seperti dipotong, dibor, atau dihancurkan, serat halusnya dapat terlepas ke udara. Serat-serat ini sangat kecil dan ringan, sehingga mudah terhirup tanpa disadari. Karena ukurannya yang mikroskopis, serat asbes dapat mencapai alveolus, yaitu kantung udara kecil dalam paru-paru tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlangsung. Kemudian serat ini menumpuk dan menyebabkan peradangan serta jaringan parut atau fibrosis. Setelah masuk ke alveolus, serat asbes tidak dapat dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh, berbeda dengan partikel lain yang biasanya bisa dibersihkan. Sel imun seperti makrofag akan mencoba memakan serat asbes tetapi gagal. Ini menyebabkan respons peradangan kronis. Dalam proses ini, tubuh mencoba menutup serat tersebut dengan membentuk jaringan parut atau fibrosis. Lama-kelamaan, jaringan parut ini menyebar dan menebal di paru-paru, menyebabkan penurunan elastisitas dan kemampuan paru-paru dalam mengembang dan menukar gas. Kemudian dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan pernapasan kronik dan meningkatkan risiko kanker paru. Pekerja yang berisiko terkena penyakit asbestosis adalah mereka yang bekerja di konstruksi dan renovasi, pekerja pabrik asbes, pekerja galangan kapal, teknisi atau tukang listrik dan pipa lama, serta petugas pembongkaran bangunan. Berikut adalah gambar proses serat asbes di dalam paru-paru. Kelima, program pencegahan sick building syndrome. Yang pertama, meningkatkan ventilasi udara di dalam gedung. Pastikan gedung memiliki ventilasi udara yang cukup untuk menghilangkan polusi udara. Kedua, menggunakan sistem penyaringan udara yang efektif. Pasang sistem udara yang efektif untuk menghilangkan partikel-partikel kecil dan polusi udara. Ketiga, mengurangi penggunaan bahan bangunan yang melepaskan zat kimia berbahaya. Hindari menggunakan bahan bangunan yang melepaskan zat kimia berbahaya seperti formaldehid dan volatile organic compounds atau VOCs. Dan yang keempat, memastikan kebersihan lingkungan kerja. Pastikan lingkungan kerja tetap bersih dan bebas dari debu, kotoran, dan polusi udara. Terakhir, melakukan pemeliharaan sistem AC dan ventilasi secara berkala. Lakukan pemeliharaan sistem AC dan ventilasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik dan tidak menyebabkan polusi udara. Kesimpulan dari materi kami yaitu kesehatan kerja dan lingkungan kerja adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Berbagai faktor seperti paparan zat kimia, debu, dan polusi udara dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti asma, bronkitis kronik, dan asbestosis. Oleh karena itu, pencegahan adalah kunci untuk mengurangi risiko kesehatan kerja, seperti menggunakan peralatan pelindung diri, meningkatkan ventilasi udara, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, dan melakukan pemeliharaan sistem AC dan ventilasi secara berkala. Baik pekerja maupun pengusaha memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kerja dan lingkungan kerja, sehingga diperlukan kerjasama dan komitmen untuk meningkatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.